semuanya, perkenalkan nama aku Lutfia Jana Putri. Di sini aku akan menjelaskan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Yang pertama ada latar belakang, di mana bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Republik Indonesia yang telah diakui oleh pemerintah sebagai bahasa nasional. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, banyak terjadi pergeseran pengucapan serta penulisan terhadap bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD. Hal itu terutama terjadi di kalangan anak remaja yang saat ini semakin kesulitan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti misalnya, adanya penyingkatan kata, penambahan huruf terhadap kata yang sudah baku, pengurangan huruf, serta penggunaan angka dalam penulisan kata. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan nyata maupun kehidupan fiksi sudah mulai mengalami intervensi dan mulai bergeser digantikan oleh penggunaan bahasa gaul. Bahasa gaul sering dikatakan sebagai orang yang modern atau orang dari kota. Remaja saat ini lebih cenderung menggunakan bahasa gaul yang tentunya mengikis kebakuan yang dimiliki oleh bahasa Indonesia. Dengan semakin berkembangnya bahasa gaul di kalangan remaja, bisa jadi generasi selanjutnya tidak lagi bisa mengenal dan menggunakan bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan EYD. Dengan semakin berkembangnya bahasa gaul di kalangan remaja, bisa jadi generasi selanjutnya tidak lagi bisa mengenal dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika hal ini terus berlanjut, maka akan berdampak buruk bagi generasi muda di masa mendatang. Generasi muda nanti akan menjadi generasi yang tidak bisa berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Dalam studi sosiolinguistik, bahasa diartikan sebagai sebuah sistem lambang berupa bunyi, bersifat produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Keraf dalam Smara Pradipta tahun 2005 mengatakan bahwa bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Wibowo tahun 2001 mengatakan bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna atau berartikulasi yang bersifat arbitrer dan konvensional yang dipakai sebagai alat komunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Walija pada tahun 1996 mengatakan bahwa bahasa Indonesia ialah komunikasi yang paling lengkap dan efektif untuk menyampaikan ide, pesan, maksud, perasaan, dan pendapat kepada orang lain. Ada beberapa fungsi bahasa. Yang pertama ada fungsi ekspresif, di mana bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan ide, gagasan, dan pengalaman. Yang kedua ada fungsi estetis, di mana bahasa sebagai media yang indah untuk menyampaikan pesan. Fungsi estetis ini biasa diwujudkan dalam bentuk karya sastra. Yang ketiga ada fungsi informatif, di mana bahasa dapat digunakan untuk menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Dan terakhir adalah sebagai alat fungsional, di mana bahasa dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Bahasa prokem Indonesia atau bahasa gaul adalah bahasa prokem yang khas Indonesia dan jarang dijumpai di negara-negara lain, kecuali di komunitas-komunitas Indonesia. Bahasa prokem atau bahasa gaul yang berkembang di Indonesia lebih dipengaruhi oleh bahasa Betawi yang mengalami penyimpangan atau pengubahan sesuai pemakaian kata oleh kaum remaja Indonesia yang menetap di Jakarta. Sebagian besar kosakata dari bahasa ini tidak ditemukan di dalam KBBI. Pada dasarnya, bahasa ini untuk membeberkan kode kepada lawan bicara. Seiring dengan semakin banyaknya penggunaan bahasa gaul pada kalangan remaja, variasi dan karakteristiknya pun semakin beragam dan antara lain, yang pertama ada pemakaian huruf besar kecil yang berantakan dalam satu kalimat. Yang kedua ada penggunaan angka sebagai pengganti huruf. Yang ketiga ada penambahan atau pengurangan huruf dalam satu kalimat. Yang keempat ada penambahan atau pengganti salah satu huruf dalam kalimat. Dan yang terakhir ada penggunaan simbol-simbol dalam kalimat. Beberapa cara yang dilakukan remaja dalam mengekspresikan penggunaan bahasa gaul. Yang pertama ada berbicara dengan orang lain. Saat berbicara dengan orang lain, haruslah kita menggunakan bahasa yang jelas, baik, dan benar, agar mudah dipahami oleh lawan bicara. Namun sekarang, banyak remaja yang tidak memperhatikan aturan tersebut. Mereka sekarang lebih tertarik untuk menggunakan bahasa gaul ketika sedang berbicara dengan orang lain, baik dengan sesama pengguna bahasa gaul, bahkan bukan dengan pengguna bahasa gaul tersebut.
Yang kedua ada tulisan, di mana jejaring sosial seperti Facebook atau Twitter sekarang ini sedang marak di kalangan remaja, di mana para penggunanya dapat berkomunikasi dengan pengguna lain di luar daerahnya, seperti update status, upload foto, dan lain sebagainya. Beberapa faktor yang membuat remaja ingin menggunakan bahasa gaul yang pertama adalah unik, di mana kehidupan remaja sangat dekat dengan sesuatu yang dianggap unik. Itulah yang menyebabkan kalangan remaja suka menggunakan bahasa gaul. Bahasa gaul dari waktu ke waktu telah mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat. Hal ini disebabkan banyaknya penggunaan dari bahasa itu sendiri. Hal ini menyebabkan variasi dalam bahasa gaul semakin banyak dan beragam. Faktor ini membuat remaja semakin aktif mengeluarkan apresiasi mereka dalam penggunaan kosakata bahasa gaul yang baru. Yang kedua, tidak ingin dibilang ketinggalan zaman. Remaja yang masih labil atau gemar meniru sangatlah mudah tertular dan memilih menggunakan bahasa gaul daripada menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apalagi ada anggapan bahwa bahasa ini adalah bahasa gaul, sehingga orang-orang yang tidak menggunakan akan dianggap ketinggalan zaman atau kuno, begitu pula sebaliknya. Yang terakhir adalah tidak banyak aturan. Karena bahasa Indonesia yang kaku dan baku serta mempunyai banyak aturan, hal ini yang menyebabkan mereka lebih senang menggunakan bahasa gaul yang tidak membosankan, dan bahasa gaul bukan merupakan bahasa yang kaku dan baku, sehingga mereka dapat dengan mudah dalam menggunakannya. Karena alasan ini, banyak remaja yang sekarang semakin erat dengan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia. Dampak positif penggunaan bahasa gaul antara lain yang pertama, remaja lebih kreatif dalam menyampaikan opini yang disampaikan. Di masa globalisasi saat ini, banyak remaja yang menyampaikan opini menggunakan bahasa gaul, sehingga banyak dimengerti oleh kalangan masyarakat. Yang kedua adalah menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi. Dengan penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja ini, lebih menimbulkan rasa akrab dengan teman sebayanya, karena berkomunikasi akan leluasa dan merasa lebih nyaman. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan bahasa gaul yaitu yang pertama, eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Yang keduanya, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Yang ketiga, dalam konteks sosial, pergaulan remaja ternyata bukanlah sekedar kata, melainkan sudah menjadi semacam istilah atau ungkapan yang ruang lingkupnya menyentuh berbagai perilaku atau gaya hidup remaja. Selanjutnya, saat ini pengetahuan kaum muda dalam penggunaan bahasa Indonesia sangat minim. Lalu selanjutnya adalah penggunaan bahasa alay atau bahasa gaul bisa menyebabkan pembentukan pemahaman yang mengkristal di kaum muda. Hal ini dikhawatirkan akan merusak tatanan bahasa Indonesia jika kegemaran ini berlangsung lama dan makin dicintai. Resmilah kita mengubur semangat Sumpah Pemuda. Selanjutnya adalah bahasa gaul akan mempengaruhi pembendaraan bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir, bahasa gaul jelas menjadi ancaman yang besar bagi bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul ini telah mengalahkan popularitas bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul dalam komunikasi baik di dunia nyata maupun dunia maya menimbulkan beberapa masalah, antara lain, yang pertama, bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara formal, misalnya ketika sedang presentasi di depan kelas. Yang kedua adalah bahasa gaul dapat menyulitkan orang lain yang mendengar kata-kata yang termasuk gaul untuk mengerti maksud yang dibicarakannya. Yang ketiga adalah bahasa gaul dapat menyebabkan buruknya penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja yang akan datang. Mereka tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Solusi yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, memberikan pengertian yang lebih mendalam akan pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua adalah menanamkan sikap cinta bahasa sendiri kepada anak-anak atau remaja dengan berbagai cara, contohnya mengadakan lomba puisi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah inisiatif dan kemauan yang kuat dari dalam diri sendiri, dalam upaya untuk mengurangi pemakaian bahasa gaul sebagai alat komunikasi dalam masyarakat, diperlukan suatu strategi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama adalah kepedulian pemerintah terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Terkadang, bahasa yang disuguhkan oleh pembicara dari pusat bahasa tidak dipedulikan oleh pemerintah negeri kita.
Oleh karena itu, terdapat kontroversi antara norma bahasa yang dikumandangkan oleh pusat bahasa dengan kenyataan di lapangan. Salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah perlunya merancang undang-undang tentang pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta melakukan pengindonesiaan nama atau kata asing. Yang kedua adalah kesadaran diri untuk mengubah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pepatah lama mengatakan, bahasa menunjukkan bangsa, maka itu untuk mengetahui dan mewujudkan identitas bangsa, kita harus menjunjung tinggi bahasa nasional. Untuk mengatasi pergeseran bahasa Indonesia yang sudah parah, diperlukan usaha bersama oleh semua pihak agar menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Sebagai generasi muda, kita harus menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah fase remaja adalah fase di mana kita sering mengikuti tren-tren yang berlaku saat itu. Tidak dipungkiri juga bahwa bahasa gaul dapat mengikuti perkembangan zaman dan membuat kaum remaja menyukainya. Kemajuan teknologi juga idealnya dimanfaatkan untuk pemertahanan bahasa dan budaya, bukan sebaliknya. Namun, keberadaan bahasa gaul memang sangat mengganggu eksistensi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, ini bisa menjadi tugas dan tantangan bagi masyarakat penutur bahasa untuk selalu bersikap arif dalam menghadapi fenomena ini. Karena perkembangan bahasa gaul tidak dapat dicegah tetapi dapat diminimalisir jika kita kembali meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Saran dari saya, dalam berbahasa tentunya kita harus memperhatikan etika dalam berbahasa tersebut. Walaupun bahasa gaul mengikuti perkembangan zaman, tetapi jangan berlebihan dalam menggunakan bahasa gaul tersebut, karena dapat mengganggu perkembangan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Kita boleh menggunakan bahasa gaul, akan tetapi jangan sampai menghilangkan budaya berbahasa Indonesia. Hendaknya kita melakukan pemahaman yang mendalam terhadap pengaruh bahasa gaul, serta mulailah untuk membudidayakan bahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensi di kalangan remaja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali.